Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pada bagian ini tentang ma'rifatul rasul. Pada bagian ini kita akan membahas tentang siapa rasul ya. Jadi sudah what, how, kemudian who ya, siapa rasul. Jadi apa tugas rasul? Yang kedua, apa kewajiban atau tanggung rasul? Dan apa tujuan rasul diutus ya. Nah, sekarang tugas rasul. Tugas rasul sudah Allah sampaikan ya di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Ahzab 45 sampai 46 ya. Juga ada dalam 48 ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidaw wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallah biidnillah wa sirajam munira. Allah berfirman, wahai Nabi, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk. Nah, kalau sudah untuk ini apa tugasnya? Ya. Yang pertama syahidan, ya menjadi saksi. Kemudian yang kedua mubasyiran, pembawa kabar gembira, wa nadhiran sebagai nadhir atau pemberi peringatan, dan untuk da'iyan, wa da'iyan ilallah, mengajak kepada Allah. Biidnillah, biidni, dengan izin Allah. Nah, jadi ini kenapa dengan izin Allah? Ya, nanti kita dijelaskan ya. Wasirajam munira, dan muniro ya, pencahaya yang menerangi ya. Sirajam muniro, cahaya yang menerangi. Nah, itu tugas ya. Tugas Rasul adalah ya 1 sampai 5 ini ya. Kemudian kita perhatikan ya, dari tugas ini kita perhatikan ini kalau kita lihat lewat pendekatan sistem ya atau institusi. Jadi Ar-Rasul itu atau sebuah lembaga atau institusi kerasulan ya. Jadi kalau kita perhatikan ada input, ada proses dan output ya. Inputnya itu ya Nabi sebagai da'ian, mengajak orang ke dalam al-Islam ya. Ke dalam al-Islam. Nah, kalau sudah masuk maka dia harus disaksikan. Nah, kesaksian seorang yang menyatakan diri siap melaksanakan Islam itu masuk pintu syahadatain. Nah, syahadatain itu adalah suatu pintu masuk ke dalam Islam. Maka disebut rukun Islam yang pertama. Nah, saksinya itu Rasul ya. Kalau dia sudah menyatakan 2 kalimat syahadat, tidak ada penyembahan yang lain, tidak ada yang disembah selain Allah dan Muhammad sebagai Rasulullah. Nah, kalau itu sudah berjanji, artinya dia siap melaksanakan pengabdian kepada Allah dan siap melaksanakan aturan Allah yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah. Maka di situ syahidan ya. Nah, kemudian setelah masuk ke dalam sistem atau institusi Ar-Rasul tadi atau Al-Islam, maka tugas tugas Rasul tadi adalah mubasyiron, memberi penjelasan-penjelasan ya, menyampaikan sesuatu bagaimana sebagainya ya. Kemudian juga sebagai nadhiron, bukan hanya diberi penerangan, penjelasan, tapi juga diingatkan. Karena bisa saja ya orang tidak melaksanakan, lupa, lalai dan sebagainya. Nah, itu fungsi Rasul, nadhir ya, memberi peringatan agar dia tidak menyimpang dari Al-Qur'an, dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai mubasyir. Nah, nanti kalau sudah masuk di sini diproses dalam sebuah sistem al-Islam namanya, maka outputnya adalah sirajam muniro. Nah, sirajam muniro ini adalah yang disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Jadi rahmat bagi segenap alam. Nah, inilah sistem ya. Nabi Muhammad itu bagaimana membentuk sistem dan menghasilkan ya. Jadi yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur ya. Memasukkan manusia dari kezaliman kepada meniro ya. Da'ian. Nah, diajak kepada sistem, kemudian setelah itu akan diproses dan kemudian akan menghasilkan sirajam muniro. Nah, ya gitu. Kemudian apa tuh da'ian? Ya.
Dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa da'yan itu salah satu ya tugas Rasul, sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf misalnya ya. Banyak sebenarnya nih, 108 ya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa manittaba'an wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sampaikan Muhammad. Nah, ini sebagai rasul ya. Sampaikan Muhammad, inilah jalanku. Ya. Dan aku orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah ya. Kepada Allah dengan yakin ya. Maha suci Allah. Jadi Rasulullah untuk menjadi penyeru. Nah, tugas menyeru ya. Manusia kepada sabillah ya. Dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan, "Malakum la tu'minu billah wa rasul wa yad'ukum li tu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin." Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang beriman. Nah, ini ya. Jadi tugas Rasul itu mengajak orang dari kejahiliahan kepada kecahaya ya. Itu yang pertama kalau kita lihat dari sebuah sistem ya. Kemudian dakwah sebenarnya adalah tadi ya, mengajak orang atau memindahkan loyalitas dari institusi, lembaga, masyarakat jahiliyah kepada institusi atau lembaga masyarakat Islam. Nah, ini fungsi dakwah ya. Jadi fungsi Nabi atau tugas Rasul tadi adalah mengajak manusia yang berada di institusi masyarakat jahiliyah, musyrikin, yang tidak menyembah kepada Allah, yang menggunakan hukum-hukum selain Allah, diajak untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Kemudian melaksanakan hanya perintah-perintah Allah, aturan-aturan Allah. Nah, ini hakikat dakwah ya. Kemudian, nah, setelah diajak, maka dia yakin kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam. Maka dia harus berjanji setia. Nah, ini yang disebut perjanjian, yang akan sampai ditanya nanti di yaumil akhir, ya, hari kiamat, ya, masalah perjanjian ini. Jadi kalau orang yang belum syahadatain, melaksanakan rukun Islam yang pertama, ya jelas. Ya, dia sudah tidak ada nilainya di hadapan Allah. Karena dia itu tidak ada yang ngontrol, tidak ada yang mengingatkan sebagainya. Islamnya Islam apa ya? Dolal lah kalau sebutkan ya. Nah, maka syahidan. Nah, syahidan ini Allah nyebutkan di dalam menyampaikan dalam surat Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu rasul 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kuntum 'alaiha illa lina'lama mayyatbi'u rasul mayyatbi'ur rasul mimma yanqalibu ala aqibih wa in kana lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim ya. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu ya, umat Islam, umat yang pertengahan. Nah, jadi umat Islam itu ya disebut wasaton ya. Kenapa disebut wasaton? Banyak ditafsirkan karena kalau misalnya ini ada misalnya agama yang sangat mendahulukan atau kepentingan duniawi yang mengabaikan akhirat, atau yang mendahulukan akhirat mengabaikan dunia ya, atau banyaklah antara dua ya. Nabi Islam ini adalah wasaton ya. Wasaton dunia akhirat gitu ya. Jadi tidak hanya dunia tapi juga akhirat, tidak akhirat aja dunia. Itu diantaranya berbagai atau ada ulama yang menafsirkan seperti itu ya. Wallahualam. Jadi maksud wasaton itu adalah wasit ya. Wasit berarti kan di tengah wasit itu ya. Pasti ada kanan ada kiri ya. Nah, maka harus diwasitan kan gitu ya kalau dalam main bola ya, wasit. Jadi wasit itu adalah penengah. Jadi wasit itu kan pemain ya. Kalau wasit, tapi dia mengarahkan permainan itu, kira-kira begitu kalau dalam main bola ya. Tapi di sini adalah wasaton adalah umat yang wasaton ya, pertengahan. Kemudian agar menjadi saksi ya, agar kamu menjadi saksi perbuatan manusia.
agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi Rasul itu fungsinya untuk menyaksikan perbuatan kita. Jadi dengan adanya Rasulullah sebagai syahid, maka disaksikan bahwa dia siap untuk berislam. Nah, maka tugas Rasul bagaimana cara dia akan melaksanakan Islam. Kalau salah dinadzir gitu. Sehingga dia akan menjadi manusia yang sirajan rahmatan lil alamin gitu ya. Jadi syahidan. Gitu ya kurang lebih. Kemudian mubasyir. Nah, mubasyir itu adalah apa? Kabar gembira. Yang disebut kabar gembira adalah inilah untuk naik untuk surga, ini neraka. Maka orang yang begini masuk surga, itulah mubasyiron ya. Kana nasu ummatan wahidah fa Allahu nabiy mubasyirin wa mudhirin wa anzala mahumul kitabil haqq liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi wa makhtalafu fil illa alladziina utul kitab min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah baghyan bainahum. Al-ayah ya. Jadi manusia dahulunya umat yang satu. Lalu Allah mengutus nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan ya. Nah, jadi apa itu kabar gembira? Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan antara manusia tentang mereka yang perselisihan. Nah, itu yang disebut wasaton ya. Jadi kalau ada perselisihan apa nih maksudnya? Bagaimana ini? Ya, itu. Jadi itu yang disebut mubasyir ya, menjelaskan. Kemudian kalau ya, peringatan apa maksudnya? Ini awas hati-hati nih. Ini bisa masuk ke neraka ini. Ini kamu salah, ini kamu salah, ini kamu salah. Itu diantaranya ya. Jadi nadzir itu adalah memberi peringatan agar manusia tidak menyimpang dari izin Allah, agar manusia tidak masuk neraka. Itu nadzir sebenarnya ya. Nah, kemudian ayat 2 ya, ayat surat As-Sajdah ini juga menjelaskan ya. Kalau tadi dalam surat Al-Baqarah inna arsalaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tusalu al ashabil jahim ya. Kemudian ayat 3 ayat surat 32 am yakunu iftara bal huwal haqqu mir rabbik litundhira qauman ma atahum minan nadhir min qablik allahum yahtadun. Jadi orang kafir itu mengatakan dia Muhammad mengada-ngadakan sesuatu. Tidak ya, bukan mengada-ngadakan. Karena itu tentang akhirat yang tahu hanya Allah. Nah, siapa penghuni neraka, siapa penghuni surga. Nah, kalau ingin jadi penghuni surga, ini lakukan. Kalau tidak mau masuk neraka, jangan lakukan ini, lakukan ini, gitu maksudnya ya. Jadi begitulah fungsi Rasul ya. Fungsi tugas Rasul adalah agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah datangi memberi peringatan sebelum engkau ya, gitu. Kita lanjut. Itu sebenarnya untuk menjadikan manusia menjadi cahaya terang ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minal dzulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam mim. Ini adalah kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderang. Jadi manusia diproses dalam Islam, dia akan menjadi munir ya, penerang bagi rahmatan bagi segenap alam. Nah, itu ya yang bagaimana tadi dijelaskan. Jadi tugas Rasulullah itu syahidan, mubasyiron, wa nadhiron ya, terus da'iyan, terus muniro ya. Nah, selanjutnya adalah tanggung jawab. Kalau tadi sebut tugas Rasul, kalau sekarang apa tanggung jawab? Artinya begini ya, kalau tugas itu adalah istilahnya apa ya, yang berperan dengan peran ya, semacam begini. Rektor itu apa tugasnya gitu ya. Nah, tapi tugas itu nanti akan mengandung di dalamnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu pelaksanaannya itu, dalam melaksanakan tugas ada pelaksanaannya. Ya, intinya apa? Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Jum'ah ayat 62, Jum'ah surat 2 ya, atau Al-Baqarah 129. Intinya sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasula minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Nah, gitu ya. Jadi Rasulullah dibangkitkan itu untuk apa ya? Pertama, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah.
Karena sebagai nabi dia dapat wahyu, maka sampaikan. Nah, itu yajlu, itu membacakan ayat Allah itu adalah kewajiban. Ya. Siapapun pelanjut Rasul itu wajib ya menyampaikan itu. Balik tabligh itu wajib menyampaikan. Kalau tidak, maka Allah mengutuk kepada orang yang ngerti kebenaran tapi disampaikan. Karena ini tanggung jawab Rasul ya. Atau mensucikan jiwa. Artinya begini, kalau salah ya bagaimana membetulkannya ya. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak jelas, maka kewajiban bagi Rasul mengajarkan kepada kitab. Jadi yang dimaksud apa? Nah inilah maka Rasulullah sebagai tafsir ya. Tafsir yang utuh itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu melakukan sesuatu dalam rangka bagaimana menafsirkan Al-Quran. Al-Quran begini mengatakan, maka pelaksanaan gimana? Lihatlah aku, kata Rasulullah. Ya, misalnya sholat, perintah sholat. Tapi bagaimana cara sholat? Kata Rasulullah, lihat saya. Nah, maka para sahabat melihat bagaimana Rasulullah begitu ya. Terus bagaimana berperang? Nah, kita hayu berperang. Nah, begini caranya, begini caranya. Berekonomi. Nah, begini ekonomi Rasulullah. Jadi, bagaimana berkeluarga? Nah, ini contohnya. Nah, gitu ya dijelaskan. Kemudian di balik itu Rasulullah juga menjelaskan tentang hikmah ya, sunnah. Ya mungkin kalau boleh dikatakan faedah atau apa ya. Jadi Rasulullah menjelaskan agar umat paham ya bahwa Quran ini adalah sebagai hudan linnas ya. Bukan hanya hudan juga wasyifa ya. Kemudian Al-Furqan dan sebagainya. Nah, itu diwujudkan dalam bentuk sunnah ya. Dijelaskan oleh Rasulullah ya sebagai tanggung jawabnya untuk umat ya, gitu ya. Nah, ini ya kalau tadi sebagai umum ya membacakan bagaimana wujud membacakannya ini dijabarkan dalam satu ya. Jadi kewajibannya adalah pembuat kebijakan. Jadi Nabi Muhammad itu membuat kebijakan ya. Bagaimana caranya? Maka dia wajib, maka harus ditaati. Ya, ya. Jadi kalau pembuat kebijakan tidak ditaati, dosa namanya ya. Karena ya Rasul itu sebagai pembuat kebijakan ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa 480 ya. Mayyuti Rasul faqad atallah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha ya. Nah, ini karena memang Rasulullah sebagai pembuat kebijakan, decision maker atau sebagai pokok kebijakan ya, maka harus ditaati konsekuensinya umat ya. Karena dia pembuat kebijakan ya. Ya, juga bagaimana Allah menegaskan bahwa setiap perintah Rasulullah itu harus ditaati. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'min wala mu'minan idza qadallahu rasuluhu amra am yakunu lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dhalalan mubina." Dan tidak pantas bagi laki-laki, orang mukmin dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu ketetapan, kebijakan, akan ada pilihan lain mereka tentang urusan itu. Harus taati karena pembuat kebijakan ya. Dan barang siapa mendurhakai tidak melaksanakan kebijakan itu, perintah Allah dan Rasulnya apa? Sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Yang kedua adalah pembuat keputusan. Kalau tadi yang pertama adalah pembuat kebijakan, kalau ini keputusan, ini hubungannya dengan hakim ya. Kebijakan tadi hakim, kan dia punya aturan nih, kemudian dilanggar. Nah, bagaimana keputusannya itu Rasulullah ya. Jadi Allah berfirman dalam surat An-Nisa ya ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima araqallah wa la takun lil khainina khasima. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang ya masalah ya. Jadi kalau sudah ada tahkim, ada keputusan tentang ada dua perbedaan tadi, maka ikuti karena Rasulullah sebagai pembuat keputusan disebut hakim ya. Gitu. Kemudian dalam ayat lain tentang masalah bagaimana kebijakan ini harus ditaati hukum ya. Fa rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimu fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka jadikan engkau sebagai hakim
dalam perkara yang mereka perselisihan. Ya karena Nabi SAW sebagai hakim, ya, pemutus keputusan, ya, pemberi keputusan. Sehingga tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya, karena udah diputuskan Rasulullah nggak bisa dibantah, ya. Karena dia sebagai hakim gitu, ya. Kemudian yang ketiga, jadi Nabi Muhammad itu sebagai tanggung jawabnya adalah pengatur keuangan. Nah, karena Allah memberikan rezeki kepada kita dan rezeki yang kita dapatkan maka harus diinfakkan. Untuk apa infak itu? Nah, untuk apanya itulah fungsi atau tanggung jawab Rasul diatur, ya. Bagaimana untuk apa ini? Untuk yatim, maka itulah fungsinya kepemimpinan, ya. Jadi kalau misalnya dalam suatu masyarakat nggak ada kepemimpinan, nggak jelas itu. Yang ngambilnya bagaimana, untuk siapa, nggak jelas, ya. Karena nggak jelas sih siapa pemangku jabatan masalah yang berhak mengatur keuangan ini, ya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 13, "Hudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wa shalli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim." Ini perintah Allah nih. Ambillah dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoa untuk mereka. Jadi hakikatnya infak itu adalah untuk membersihkan harta yang Allah berikan kepada kita. Karena ada hak, ya. Harta yang Allah berikan kepada kita itu ada hak untuk yang lain. Fakir miskin atau untuk yang lain. Nah, untuk yang lain dan bagaimana itulah tugas atau tanggung jawab Rasul, pimpinan dalam hal ini. Ya. Jadi begitu, ya. Tapi jangan lupa juga doakan, ya, gitu pada mereka. Jadi mudah-mudahan ditambah dan sebagainya lah gitu, ya. Sebagaimana yang biasa zakat fitrah itu dalam rangka untuk tadi, ya, untuk mengatur, ya, yaitu wewenang Rasul, ya, tanggung jawab Rasul itu mengatur keuangan itu. Nanti dalam institusi tentunya kan tidak oleh Rasulullah sendiri, ya, tapi ada petugas-petugasnya, ya, khazin atau apa disebutnya. Jadi untuk mengatur keuangan. Jadi teraturlah, Islam itu teratur, ya. Tidak serampangan, ya. Kadang-kadang ada yang dikasih, ada yang tidak, ada yang banyak, ada yang sedikit. Tidak, ya. Islam maha adil. Selanjutnya adalah mengatur pemerintahan. Nah, ini penting ini, ya. Penting ini. Bahwa Rasulullah itu mengatur pemerintahan lah. Bagaimana harus di sini menugaskan ini menteri di sini, ini menteri di sana, kamu tugasnya sini, kamu tugasnya ini, kamu sebagai angkatan perang, kamu sebagai ini, sebagai ini. Nah, itulah mengatur itu Rasulullah. Semuanya itu asas izin Rasulullah. Kamu di sini tempatkan, ya jelas. Nah, itulah yang disebut ibadah itu begitu, ya. Kalau misalnya seseorang perang, itu kan nggak boleh membunuh orang. Tapi karena Rasulullah, kamu tugas berperang, ya bunuhlah ya mereka. Nah, membunuh. Makanya kalau perang itu jangan sembarangan. Kalau tidak ada perintah dari pimpinan, jangan sembarangan sendirian. Itu konyol namanya. Dalam Al-Quran, ya, kalau ketemu dengan orang kafir, bunuhlah dia. Nanti dulu, itu harus ada ngatur, ya. Karena itu hubungannya dengan masalah kemanusiaan dan sebagainya. Ya, ada itu yang mengatakan itu bunuh aja, itu bom aja begitu. Emang begitu? Enggak begitu. Harus ada yang merintah. Ya, dan apa perintahnya itu? Nah, jelas itulah fungsi kepala negara tentunya, ya. Kepala institusi, ya. Allah dalam Al-Qur'an berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idh kanu ma'ahu 'alal amri jami'a lam yadhhabu hatta yasta'dinu. Innal ladzina yasta'dzinuka ulaika alladzina yu'minu billahi wa rasuluhu fa idza sta'danu li ba'dhi sa'ni faz liman syi'ta minhum wastaghfir lahum innallaha ghafurur rahim." Nah, jadi yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan apabila bersama dengan Muhammad atau dalam satu sistem, itu, ya, mereka tidak begitu saja ya melaksanakan sesuatu tanpa izin Rasul. Kesini harus diatur. Nah, itulah pemerintahan, ya. Tidak main gini aja, ya. Main ambil aja, main sikat aja, enggak, ya. Harus teratur lah. Inilah fungsinya mengatur pemerintahan, ya. Masalah perizinan. Kemudian selanjutnya adalah mengenai tujuan Rasulullah diutus, ya. Namun kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, ya. Demikian, mudah-mudahan kita ada sedikit pencerahan, ya, bagaimana untuk mengenal Rasul lebih jauh lagi, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.